فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, setelah selesai dari pembahasan hadits al-mauquf, kita masuk pada jenis hadits yang berikutnya, yaitu al-haditsul mursal. Di mana Imam Al-Baiquni rahimahullah mengatakan wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat. Dan hadits mursal adalah jenis hadits mursal dari jenis hadits adalah yang sahabi saqat darinya. Sahabi tidak disebutkan atau jatuh penyebutan sahabi darinya. Ini kata Imam Al-Baiquni rahimahullah. Namun sebagaimana akan datang, ungkapan Imam Al-Baiquni rahimahullah ini mendapat dikritik karena apabila yang saqat itu pasti sahabi, maka hadisnya tetap diterima. Tapi yang benar bahwasanya saqat itu yang tidak disebutkan perawinya itu tidak diketahui apakah dia dari sahabi atau bukan. Di atas dari tabi'in. Karena itulah Syekh Abdul Sattar memberikan istidrak terhadap bait ini dan mengatakan wa mursalun min fawqi tabi'in saqat. Hadis mursal adalah yang tidak disebutkan atau jatuh penyebutan perawinya yang di atas tabi'in. Setelah tabi'in langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantara, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tabi'in itu. Faqala Suyuti fi alfiyatih, berkata Suyuti dalam alfiyahnya, al-mursalul marfu'u bi tabi'in aw bi kibarin aw sabtu rawin qad hakau. Nah, di sini Imam As-Suyuti memberikan definisi mursal adalah al-mursal al-marfu'u. Telah lewat makna marfu' yaitu yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tabi'in, dari tabi'in. Dengan tabi'in yang menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tabi'in secara mutlak, baik itu tabi'i kabir atau tabi'i shagir. Au di kibarin. Nah, di sini au li tanwi'il khilaf, yaitu penyebutan ucapan ahlul hadis lainnya. Bahwasanya di antara ahlul hadis ada yang mengatakan mursal al-marfu' bi tabi'in, yaitu setiap tabi'in yang menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis, maka itu adalah hadis yang mursal tanpa penyebutan perantara antara dia dengan Rasulullah. Yang secara mutlak, apakah tabi'i besar, yang kibarut tabi'in atau sigarut tabi'in atau awsatuhum, tanpa memberi takyid secara mutlak. Dan ini yang rajih. Tapi au di sini ada juga dari ahli hadis yang memberikan takyid, yaitu hanya tabi'i kibar saja. Kalau tabi'i selain tabi'i kibarut tabi'in, maka tidak dikatakan mursal. Au di kibarin. Nah, ini pendapat ucapan yang kedua. Au sabtu rawin qad hakau. Nah, atau sabtu rawin, atau secara mutlak ada perawi yang jatuh penyebutannya, terputus. Itu secara mutlak, apakah di akhir sanad tabi'in kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pertengahan sanad sebelum sahabat, sebelum tabi'in atau sebelumnya lagi. Di sana ada yang setelahnya. Atau dari musannif, atau dari
awal sanad atau dengan kata lain musannif penulisnya. Jadi Arab ini masuk padanya mu'dal, masuk padanya munqati, dan masuk padanya al-mu'allaq. Qad hakau, mereka telah menghikayatkan, ini hal jumlah hadiyah. Qad hakau, para ulama telah menghikayatkan pendapat ini dalam definisi hadis al-mursal. Jadi Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan 3 pendapat tentang definisi hadis mursal, dan yang lebih dekat ada yang pertama, al-mursalul marfu. Sehingga definisi hadis al-mursal adalah huwa ma adhafahu at-tabi'i aw man kana fi hukmihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan aw hukman biduni dzikril wasithah. Hadis mursal adalah hadis yang diidhafahkan, dinisbahkan oleh seorang tabi'i. Seorang tabi'i atau man kana fi hukmi, atau siapa yang masuk dalam hukum tabi'i sebelum akan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menisbatkan satu hadis dari tabi'in, atau siapa yang pada hukumnya hukum tabi'i yang dihukumi dengan sebagai hukum tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tasrih atau hukman, secara sharih dari ucapan atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau secara dengan demikian takrir, atau secara hukum. Secara hukumnya itu dari ucapannya, tapi penisbatan kepada di situ ada qarina yang menunjukkan bahwasanya itu terjadi atau dinisbatkan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, minas sunnati kada, termasuk dari sunnah demikian dan demikian. Nah, ini secara marfu hukman. Biduni dzikril wasithah, tanpa penyebutan perantara. Ini definisi hadis al-mursal. Dan tabi'i secara mutlak. Tabi di sini baik itu tabi'i kibarut tabi'in atau awsatuhum atau sigarut tabi'in. Sigarut tabi'in masuk semua. Yang jelas dia termasuk dari kalangan tabi'in. Apabila dia menisbatkan suatu hadis langsung kepada Rasulullah SAW tanpa menyebutkan perantaranya, maka ini dinamakan hadis mursal. Sama saja apakah yang meriwayatkan itu adalah kibarut tabi'in atau awsatut tabi'in atau sigarut tabi'in. Namun dari sisi hal yaslul istishhad, maka yang yaslul istishhad, yang layak untuk dijadikan sebagai penguat itu hanya kibarut tabi'in dengan awsat tabi'in. Adapun sigarut tabi'in, maka secara istilah dinamakan hadis mursal, tapi hukumnya sama dengan hadis mu'dharat. Termasuk dari mu'dharat dari sisi istishhad, yaitu tidak bisa dijadikan sebagai penguat sama sekali. Nah, aw man kana fi hukmihi, atau siapa yang dihukumi sama seperti kedudukan tabi'in, yang dimaksud dengannya adalah sigarus sahabah. Sigarus sahabah, sahabat kecil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sementara mereka masih belum sampai ke umur mumayyiz. Belum sampai tingkat mumayyizin. Nah, umur tamyiz yang dia sebelumnya telah datang patokan kapan seseorang jadi mumayyiz, yaitu ketika yaqil ma yaduru haulahu wa ya'rif baina al-khair wa syarr, ay ma yadurruhu wa ma la yadurruh. Itu dia mengetahui sekitarnya dan dia mengetahui mana yang bermudarat baginya dan mana yang tidak bermudarat baginya, mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat baginya. Sebelumnya akan datang perinciannya tentang al-mumayyizin. Asyahid bahwasanya sigarus sahabah yang dimaksud di sini adalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sementara mereka belum sampai ke umur tamyiz. Bersamaan mereka memiliki keutamaan suhbah, lahu syarfu suhbah, akan tetapi marasil mereka sama dengan marasil kibarut tabi'in. Sama tingkatannya dengan kibar
tabi'in, yaitu yaslu lisyawahid, layak dijadikan sebagai penguat tapi min qismi dhaif, tapi termasuk dari mursal, termasuk dari min qismi hadis, kategori hadis dhaif. Qala fa qaulun nadhim mursalun minhu as-sahabi saqat, minhu as-sahabiyyu saqat, dan mursal adalah hadis yang perawi sahabatnya jatuh penyebutannya. Qad tu'qiba hadzal bait bi annahu laysa bilazimin anna al-mursala huwa ma saqata minhu as-sahabi. Nah, bait ini telah dikritik karena tidak mesti yang jatuh penyebutannya itu dalam hadis yang mursal adalah sahabi. Qad yakunu saqat as-sahabi wa qad yakunu saqata minhu tabi'i. Nah, bisa jadi yang jatuh penyebutannya itu yang tidak disebutkan adalah seorang sahabat atau bisa jadi tabi'in juga. Walau kana sakitu min as-sanadi wa as-sahabi lama kana al-mursal dha'ifan. Seandainya bisa dipastikan bahwasanya yang saqat itu yang tidak disebutkan perawinya itu adalah sahabat, maka kalau begitu mursal itu tidak masuk dalam kategori hadis dhaif. Kalau bisa dipastikan bahwa setiap yang saqat itu dari hadis mursal itu pasti sahabat. Sementara kullu sahabat ulul. Diketahui atau tidak, selama dia sahabat maka dia itu ulul diterima. Maka kalau begitu tidak bisa dikatakan hadis mursal itu min qismi dhaif. Walau kana as-sakitu lamma kana al-mursalu dhaifan wa ma'lumun anna al-mursal min qismi dhaif. Sementara diketahui bersama bahwasanya hadis mursal itu dari kategori hadis dhaif, hadis lemah. Li'adami tawaffuri syartin min syurutis sihah fi sanadihi. Hadha syart huwa al-ittisal. Kenapa? Karena tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat diterimanya hadis. Syarat-syarat sahihnya suatu hadis, yaitu ittisal. Syarat ini adalah tersambungnya sanad. Nah, sebagaimana kita lihat pada pembahasan hadis sahih, bahwasanya hadis sahih memiliki 6 syarat. Di antaranya adalah memiliki sanad. Yang kedua adalah muttasil. Nah, harus sanadnya bersambung. Sementara ini tidak bersambung. Kenapa? Karena tidak disebutkan siapa yang dia menukil darinya kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mursal munqati. Jadi mursal itu sanadnya terputus. Nah, wa li'anna as-sakita la yudra man hu wa la yudra ma haluh. Karena yang jatuh penyebutannya ini tidak tahu siapa dia dan tidak ketahui bagaimana halnya, apakah sahabat atau bukan. Bisa jadi dia menukil dari akalnya, tabi'in. Nah, bainama dhann fi tilka tabaqatil ulya hasan, meskipun prasangka pada tingkatan ini zaman tabi'in baik, karena telah datang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi terhadap zaman ini. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu sahabat. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka itu tabi'in, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka itu tabi'in. Lakin nadhan la yughni minal haqqi syai'an. Akan tetapi hanya persangkaan demikian tidak mencukupkan dari kebenaran sedikit pun. Wa qad wujida fi tilka at-tabaqah khawarij wa syi'a wal qadariyah. Kenapa? Karena telah didapati pada zaman itu juga ada orang-orang Syiah, Rafidhah dan Khawarij dan Qadariyah dari ahlul bidah. Walihada qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi muqaddimati Lisanil Mizan, karena itulah al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam muqaddimah Lisanul Mizan adadan minal athar anna ar-Rafidhah yad'una al-hadits wa yattakhidunahu dinan. Nah, jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan al-Lisan al-Mizan, kitab beliau, sejumlah dari athar sebagaimana telah lewat bisa diitlaqkan kepada hadis dan bisa diitlaqkan kepada aqwal as-sahabah. Rafidhah mengadakan hadis-hadis palsu dan menjadikannya sebagai agama. Wa naqala anna Muhrizan Abar Raja kana qadariyan fataba minhu. Nah, fataba. Situ sakot
huruful ba, fataba minhu. Dan dinukil wa nukila anna Muhrizan an Abar Raja kana qadariyan fataba minhu. Dan dinukil bahwasanya Muhriz Abu Raja dulu pernah dia terjatuh dalam bid'ah qadari. Kemudian dia pun bertobat darinya. Qala la tarwu an ahadin min ahli qadari syai'an. Apa katanya? Setelah dia bertobat dari bid'ah qadariyah, janganlah kalian meriwayatkan dari ahli qadar, orang-orang yang qadariyah sedikit pun atau satu hadis pun. Fa wallahi laqad kunna nad'u al-ahadits nudkhilu bihan nas fil qadar. Demi Allah, sungguh kami dahulu dia menceritakan tentang keadaannya ketika masih dalam bid'ah qadariyah. Sebelum bertobatnya, kami dahulu membuat-buat hadis palsu, kemudian menebarkannya di tengah-tengah manusia agar mereka masuk ke dalam pemahaman kami, pemahaman qadariyah. Nahtasibu biha fal hukmu lillah. Sehingga kami pun nahtasibu biha mengharapkan pahala dengan mengadakan hadis-hadis palsu ini. Fal hukmu lillah, maka hukum itu kembali kepada Allah. Asyahid di sini ini pengakuan dari orang yang pernah terjatuh dalam bid'ah ini. Bahwasanya mereka memasukkan hadis-hadis palsu tujuannya untuk menyesatkan manusia. Tujuannya untuk menyesatkan manusia dan memasukkan mereka ke dalam kebid'ahan qadari. Bid'ah qadariyah. Sementara bid'ah qadariyah muncul kapan? Di zaman sahabat. Datang dalam hadis Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika disampaikan kepada beliau ucapan qadariyah, beliau pun mengingkarinya dan memvonis mereka dengan kekufuran. Asyahid di sini bahwasanya itu telah ada pada zaman sahabat. Karena itulah apabila datang hadis mursal, kita tidak tahu dari mana dia mengambil hadis ini. Apakah dari tabi'in yang semisal dia ataukah dari sahabat? Kita tidak bisa memastikan. Hanya Allah saja. Bisa jadi dari sahabat, bisa jadi dari selainnya, sehingga para ulama menghukumi dan memasukkan hadis mursal ini masuk dalam kategori hadis dhaif sampai datang penguatnya. Nah, atau datang tansis atau tasrih bahwasanya dia menukil dari sahabat, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaqa bi sanadin fihi Ibnu Lahiyah an syekh min al-Khawarij annahu sami'ahu yaqul ba'da ma taba. Demikian Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mendatangkan riwayat dan pada riwayat itu ada Ibnu Lahiyah dari seorang syekh dari kalangan Khawarij yang pernah terjatuh dalam bid'ah Khawarij dan dia pun bertobat darinya. Apa dia katakan? Inna hadhil ahadits dinun. Sungguhnya hadis-hadis ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikanlah, selektiflah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Fa inna kunna idza hawaina amran sayyarnahu haditsan. Karena kami dahulu ketika dia masih dalam pemikiran Khawarij, apabila kami memiliki hawa nafsu dalam sesuatu, kami jadikan itu sebagai hadis. Mendatangkan hadis palsu. Dan bid'ah Khawarij kapan? Bid'ah Khawarij di zaman sahabat yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala al-Hafiz haddatha bihadza Abdurrahman bin Mahdi an Ibn Lahiyah fa hiya min qadimi hadithihi as-sahih. Berkata al-Hafiz Abdurrahman bin Mahdi mentahdits, yang menyampaikan dengannya dari jalur Ibnu Lahiyah, maka ini termasuk dari hadis Ibnu Lahiyah yang sudah lama, sebelum ikhtilatnya, yang sahih. Qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz Ibnu Hajar, wa hadhihi wallahi qasimatu dhuhri lil muhtajjin bil marasir. Dan ini demi Allah qasimah, penghancur punggung orang-orang yang berhujjah dengan hadis-hadis mursal. Nah, itu maksudnya yang merontokkan argumen orang-orang yang berhujjah dengan hadis-hadis mursal. Bahwasanya selama dia masih hadis mursal, itu tingkatannya masih, yaitu paling dia menjatuhkan dari sahabat dan bermudah-mudah untuk mengambil dan berargumen dengan hadis mursal. Ini meruntuhkan argumen mereka. Kenapa? Ucapan mereka, persaksian dari orang-orang yang pernah terjatuh dalam bid'ah qadariyah dan bid'ah Khawarij dan bid'ah Rafidhah, mengakui bahwasanya dahulu mereka di zaman itu telah
memalsukan hadis, mengadakan hadis dan menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis mursal tabi'in langsung menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyebutkan perantaranya. Kita tidak tahu siapa yang dia maksud, siapa yang memperantarai dia dalam penyebutan hadis tersebut. Bid'atul khawarij kanat fi sadril Islam. Sementara bid'atul khawarij itu di awal Islam, yaitu di zaman sahabat. Wassahabah mutawafirun, dan ketika itu sahabat itu masih banyak, masih hidup. Tsumma fi asr tabi'in faman ba'dahum. Kemudian setelah itu di zaman tabi'in dan zaman-zaman setelah mereka. Wa haula'i kanu idza istahsanu amran ja'aluhu hadisan. Dan mereka ini yaitu khawarij, rafidhah, demikian qadariyah, apabila menganggap baik suatu perkara, mereka jadikan itu sebagai hadis. Nah, mendatangkan hadis palsu atasnya, wa asya'uh, kemudian menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Farubbama sami'ahu rajul as-sunni fa haddatsa bih. Bisa jadi seorang sunni mendengarnya, akhirnya karena tidak teliti dia pun menebarkannya, mentahdits dengannya. Wala yadhkur man haddatsahu bihi tahsinan lidhanni bih. Kemudian dia tidak menyebutkan siapa yang menyampaikan hadis itu dengannya sebagai bentuk prasangka baik kepadanya. Wa yakuna aslu ma zakartu. Sementara asalnya seperti apa yang telah kita sebutkan tadi. Fala haula wala quwata illa billah. Sehingga yang rajih sebagaimana telah lewat, bahwasanya hadis mursal masih masuk dalam kategori hadis dhaif, dan apabila dari kibarut tabi'in yasluh syawahid, apabila di sana ada penguat-penguat, maka qad yustashhab bih. Nah, bisa jadikan penguat dengannya. Ini masih banyak beberapa pembahasan tentang hadis mursal, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.